Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di pasal ketiga atau yaitu dhawabitut tabdi', aturan-aturan, ketentuan-ketentuan di dalam memberikan hukum bid'ah. Yang pertama yang telah dahulu kita sebutkan yaitu ketentuan memberikan hukum bid'ah secara mutlak. Dan di sini ada dua sisi yang dijelaskan, yaitu bahwa memberikan hukum bid'ah itu harus berdasarkan tauqifi, berdasarkan dalil, wasam'i, dan berdasarkan yakni pemberitaan-pemberitaan yang sampai. Yang kemudian sisi keduanya yaitu bahwa ketentuan yang benar di dalam memberikan hukum terhadap satu perbuatan dengan hukum bid'ah. Di sini yakni harus dipahami apa itu definisi ataupun pengertian daripada bid'ah itu sendiri, yaitu bentuk-bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan yang tidak disyariatkan atau dengan yang menyelisihi tuntunan yang disyariatkan, hanya semata-mata menganggap dan menilai baik. Ini telah terdahulu kita jelaskan. Kemudian di sini ada ketentuan umum yang benar mengenai hukum atau mengenai menghukumi suatu amalan itu bid'ah. Yang pertama adalah ketentuan bid'ah hakikiyah. Dan di sini ketentuan yang pertama adanya nas mengenai suatu amalan yang dikatakan ia sebagai bid'ah, yaitu tentang kisah 3 sahabat Nabi yang mereka berniat tidak akan tidur malam untuk sholat terus, tidak akan berhenti berpuasa, dan tidak akan menikah. Yang kemudian ini diingkari. Ini ada nas yang sharih, yang jelas tegas dari Nabi SAW yang membid'ahkan amalan ini. Kemudian ketentuan yang kedua, sesuatu yang bid'ah hakikiyah, yaitu yang tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya, dalil yang khusus yang menunjukkan disyariatkannya amalan tersebut. Yaitu tidak ada penunjukan pada dalil-dalil tentang disyariatkannya amalan itu, seperti peringatan Maulid Nabi dan sejenisnya. Kemudian ketentuan ketiga, alla yadulla ala masyru'iyatiha dalilun am, tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya amalan tersebut yang bersumber dari dalil yang umum, dan tidak pula asal yang disyariatkan. Jadi kalau ada amalan ya ada dalil, baik khusus maupun umum, maupun tidak ada asal syariatnya, maka amalan itu adalah bid'ah
hakikiyah. Adapun yang ada dalil secara umumnya maka tidak termasuk ke dalam bid'ah hakikiyah. Ini yang telah kita jelaskan pada waktu yang lalu dengan berbagai keterangan dari perkataan para ulama salaf terdahulu. Kemudian ketentuan yang keempat, yaitu yang akan menjadi pembahasan kita dan selanjutnya insyaallah ta'ala biidznillah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memahaminya dengan benar. Alla takuna mimma sannahul khulafa ar-rasyidun. Sesuatu dikatakan bid'ah itu bid'ah hakikiyah kalau tidak ada, yakni kalau bukan termasuk sesuatu yang disunnahkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Amalan ini tidak ada dalilnya yang khusus, tidak ada dalil umum, tidak ada asal syar'inya, kemudian juga di sini tidak ada tuntunan sunnahnya dari para khalifah, yakni para sahabat yang mereka melakukannya. Maka ini bid'ah hakikiyah. Adapun kalau itu dilakukan oleh para sahabat, disunnahkan di zaman khalifah yang 4 atau salah satu dari khalifah 4, maka amalan itu adalah agama yang dituntunan yang diikuti dan bukan termasuk bid'ah meskipun di zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang mereka mengikuti kebenaran dan mendapatkan petunjuk. Maka segolongan para ulama al-muhaqqiqin telah menetapkan yaitu keterkaitan dalam hadis ini bahwa apa yang diamalkan oleh para khalifah atau salah satu dari khalifah yang 4, maka itu adalah sunnah muttaba'ah, suatu sunnah yang boleh diamalkan dan diikuti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, apa saja yang disunnahkan oleh para khalifah ar-rasyidun maka itu bukan bid'ah syar'iyyah, bukan bid'ah syar'iyyah yang dilarang, bukan bid'ah syar'iyyah yang dilarang, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah karena ia dimulai. Ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah amalan ini, yaitu sholat tarawih berjamaah mengikuti satu imam di dalam bulan Ramadan sepenuh bulan. Tapi beliau mengatakan wallati yanamuna anha afdal, dan orang-orang yang mereka tidur lebih dahulu kemudian sholat di akhir malam di rumahnya itu lebih utama. Dan ini telah dijelaskan oleh yakni Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa secara panjang lebar yang kaidah ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bukan bid'ah syar'iyyah. Yang dimaksudkan kata-kata bid'ah oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Maknanya bahwa sholat tarawih berjamaah itu sudah ada tuntunannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah melakukannya, dan Nabi tidak melakukannya itu bukan berarti Nabi melarang. Dan tetap sholat berjamaah itu masih berlaku sampai akhir hayat Nabi, hanya saja tidak di dalam satu bulan penuh dipimpin oleh satu imam. Maknanya masing ada 2 orang, 3 orang, atau sekelompok orang, mereka berjamaah, ada yang sendirian, ada yang bangun di akhir malam. Itu berlangsung sampai zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan sampai masuk yakni awal-awal kekhalifahan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sampai ketika di pertengahan kekhalifahannya, masa kehilafannya, barulah beliau menganjurkan, memerintahkan menganjurkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah dengan satu imam selama Ramadan penuh.
Apakah ini bid'ah? Secara bahasa, ya, karena ini baru dimulai di masa Umar Ibn Khattab cara seperti ini. Tetapi secara syariat ada tuntunannya, ada dalilnya, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat taraweh, dan itu ada dalilnya, sholat taraweh. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan salat taraweh, dan juga beliau beberapa kali melakukan salat taraweh berjamaah. Alasan beliau tidak melakukan terus-menerus khawatir, karena masa hidup beliau berarti masa turunnya wahyu. Beliau menyatakan sendiri di hari ketiga atau keempatnya, sengaja aku tidak keluar, aku tahu kalian berkumpul menungguku, yakni karena aku khawatir kalau sholat berjamaah taraweh ini menjadi wajib dan kalian akan berat. Alasan ini menjadi hilang ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak akan ada lagi wahyu yang turun. Maka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggugurkan syariat sholat taraweh berjamaah. Itu satu. Kedua, ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa atau kutiba lahu ajru qiyami lailatin. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam, yaitu sholat taraweh maksudnya di bulan Ramadan, kemudian ia yakni sampai selesainya imam, baik imam itu sholat dengan 11 rakaat atau 13 rakaat ataupun lebih dari itu, maka ia akan dicatat seperti, atau dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail berjamaah dengan imam. Dan ini sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, dan tidak ada pengingkaran dari kalangan para sahabat satupun. Karena mereka para sahabat apabila melihat ada satu kemungkaran, baik itu dilakukan oleh seorang khalifah misalnya, pasti akan dilakukan teguran. Tetapi di sini para sahabat justru mereka menyepakati, maka ini yang dinamakan dengan ijma'us sahabah. Ijma'us sahabah di bawah, yakni ketetapan Al-Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menjadi ketetapan. Contoh lainnya yang termasuk bid'ah secara bahasa tetapi secara syariat dia bukan bid'ah bahkan sunnah, yakni termasuk yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pekodifikasian Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an yang yakni Al-Qur'an yang ditulis di dalam satu mushaf lengkap. Ini bukan bid'ah. Di zaman Nabi ada nggak penulisan mushaf dalam Al-Quran dalam satu mushaf? Tidak ada. Kenapa? Tidak mungkin, karena wahyu turun di zaman Rasul SAW tidak berurutan. Dari pertama turunnya Fatihah, enggak. Surat pertama yang turun apa? Al-Alaq. Itu pun cuma hanya 5 ayat yang pertama. Menunjukkan kemudian turun berikutnya surat lainnya lagi. Surat Al-Muddatsir atau Al-Muzzammil. Yang itu pun juga hanya Al-Muddatsir 10 ayat. Dan seterusnya, yang itu terpotong-potong, yang kemudian dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat-ayat yang turun itu untuk dikumpulkan dalam surat-surat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya tauqifi, sehingga menjadi surat apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang tertata dari mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai dengan akhir surat Al-Baqarah itu tidak turun dalam satu waktu, bahkan berselingan dengan surat-surat dan ayat-ayat lainnya. Tetapi semua itu dituntun oleh Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu sekelumpulan ayat, Nabi mengatakan kepada Tamim Ad-Dari, penulis yakni wahyu, ataupun Ubay bin Ka'ab, penulis wahyu lainnya, yakni dikatakan oleh beliau,
kumpulkan ayat ini, cantumkan ayat ini sesudah ayat yang berbunyi ini atau sebelum ayat yang berbunyi ini. Ketika sudah terpenuhi satu surat, maka kumpulkanlah dia, yakni di dalam satu surat, yaitu satu kelompok yang disebutkan di dalamnya Al-An'am, Al-Baqarah, An-Nisa. Dulu awal penamaan ini bukanlah penamaan yang berbicara tematik, tidak, tetapi yakni menyebutkan penamaan ini hanya yakni sesuatu kata yang tersebut di dalam surat tersebut. Karena dinamakan dengan Al-Baqarah karena di dalamnya ada sebutan Al-Baqarah, dinamakan Al-A'raf karena di dalamnya ada sebutan kata Al-A'raf dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu kemudahan. Karena di dalam surah Al-Baqarah tidak hanya bicara tentang Baqarah saja, banyak berbicara tentang hukum-hukum dan akidah. Seandainya setiap surat itu berbicara khusus mengenai satu pokok masalah, maka akan menjadi banyak nama surat dan itu akan menyulitkan kita. Akan tetapi para ulama telah memberikan yakni kemudahan bagi kita di dalam tafsirnya, itu mencantumkan tema-tema dari satu surat itu, beberapa macam tema yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling berkesesuaian. Bahkan disebutkan di sana ada munasabatul ayah bil ayah, ada munasabatus surah bis surah, kesesuaian satu ayat, suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat lainnya, yaitu yang menjadi sambungannya yang sebelumnya maupun sesudahnya. Mengapa Allah berfirman demikian? Maka lihat ayat sebelumnya dan lihat pula ayat sesudahnya. Pasti akan nanti diambil pemahaman yang benar, akan tercipta pemahaman yang benar. Munasabatus surah bis surah, yaitu kesesuaian satu surat dengan surat lainnya. Surat Al-Baqarah ada kesesuaian dengan surat Ali Imran, ada kesesuaian dengan surat An-Nisa. Mengapa surat An-Nisa diletakkan setelah Ali Imran? Mengapa setelah Ali Imran setelah Al-Baqarah diletakkan surat Ali Imran? Ada maksud-maksud dan makna-makna yang terkait antara satu surat dengan surat-surat yang lainnya. Dan terutama bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu atau untuk menjawab problematika yang timbul di masa itu. Sehingga kita bisa mendapati beberapa surat atau beberapa ayat yang diawali ataupun ayat itu diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil haji, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh. Itu ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya adanya pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya untuk menjawab dan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan mereka. Nah, ini ada hikmah. Maka di sini tidak mungkin dilakukan penulisan wahyu secara berurutan. Memang ditulis oleh para sahabat, baik yang mereka ditugaskan oleh Nabi secara khusus maupun mereka yang menulis untuk diri mereka sendiri, untuk pribadi mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah memberikan isyarat hal itu, yakni kepada Tamim Ad-Dari diantaranya, Zaid bin Sabit dan yang lainnya, yang memerintahkan mereka untuk menulis, yaitu penulis-penulis wahyu. Dan ada di antara para sahabat yang mereka pandai menulis, yang mereka menulis yakni untuk diri mereka. Dan Nabi SAW hanya mengingatkan untuk tidak mencampur adukkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, la taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran fal yamhuhu. Janganlah kalian menuliskan dariku yakni selain Al-Quran. Kalau itu Al-Quran catat tulis. Adapun orang yang ia menggabungkan ataupun mencampurkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, hendaknya yang selain Quran itu dihapuskan. Maknanya dihapuskan, jangan dicampurkan dalam satu tulisan, dalam satu lembaran. Ataupun mereka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis-hadis Nabi untuk dihafalkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa hadis-hadis Nabi diriwayatkan dalam banyak redaksi yang berbeda lafaz tapi sama maknanya.
karena mereka menghafalkan makna, meskipun ada di kalangan para sahabat yang menghafalkan lafadznya, terutama mereka yang memiliki kemampuan, kekuatan menghafal secara letterlek, itu ada di antara mereka. Tapi kebanyakan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan yaitu dilawatkan secara berbeda lafaz-lafaznya, tapi masih satu makna dan tidak bersisian, kecuali hanya penggunaan lafaz yang berbeda, tapi maksudnya sama. Seperti kita bicara kepada seseorang, misalnya ada di antara satu ketua kelas dipanggil oleh kepala kelas, kemudian dipesankan sampaikan kepada teman-temanmu seperti ini. Di sana ada ada ketua kelas, ada sekretaris kelas, ada bendahara kelas. Mereka bertiga mendengar dari wali kelas. Apa yang disampaikan mereka kepada murid santrinya, pasti tiga orang ini menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Bahkan sebagian mungkin ada yang terlewatkan dari pesan wali kelas yang disampaikan oleh yang lainnya. Ini menunjukkan demikian pula yang terjadi di kalangan para sahabat. Baru kemudian setelah ada pemantapan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengizinkan penulisan yakni hadis-hadis dari Nabi, dan ada di kalangan para sahabat yang mereka memang mencatat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa penulisan Al-Quran di dalam satu mushaf itu sudah ada dalilnya, dasarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dilakukan di zaman Nabi. Nah, ini yang dikatakan bid'ah secara bahasa, tetapi bukan secara syariat. Karena syariatnya sudah ada, bukan bid'ah. Sesuatu yang sudah ada dasar syariat dalilnya, maka itu bukan bid'ah dan tidak boleh dikatakan bid'ah. Demikian pula, yakni kewajiban ataupun azan yang pertama pada hari Jumat. Ini yang dilakukan di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala, yang diceritakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hal itu terjadi karena kaum muslimin yang mereka semakin banyak dan mereka semakin sibuk di dalam perdagangan dan perniagaan di pasar, terutama di hari Jumat. Maka dikhawatirkan mereka nanti ketika dikumandangkan azan di masjid, mereka masih sibuk dengan perniagaan, padahal itu terlarang. Dilarang melakukan transaksi jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah." Apabila telah dikumandangkan, diserukan nudia untuk sholat pada hari Jumat, maka fadarul bai', maka tinggalkanlah perniagaan jual beli. Wadarul bai'a, yakni tinggalkanlah jual beli. Maka jual beli pada saat sudah dikumandangkan adzan Jumat haram. Wadarul bai'a. Astagfirullahaladzim, ayatnya gimana? Was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah kalian untuk yakni mendatangi zikrullah, yaitu maksudnya sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini maka dilakukan kumandang adzan pertama oleh yakni muadzin yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala, yang adzannya dikumandangkan di sebuah bukit di dekat pasar dan bukan di dalam masjid. Karena di dalam dulu di zaman itu belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Maka dilakukan adzannya yakni di dekat. Untuk apa? Yaitu ketika Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan sudah keluar dari rumahnya, maka segera muadzin mengumandangkan azan di pasar, sehingga orang-orang yang di pasar segera bergegas menyelesaikan urusannya dan menutup pasarnya, dan mereka pun fas'au ila dzikrillah, bersegera menuju yakni masjid-masjid. Yang kemudian ketika imam naik ke mimbar dan mengucapkan salam, barulah kemudian azan yang kedua dikumandangkan. Ini mengenai azan yang pertama. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, azan kedua ini dihentikan, dikembalikan kepada azan yang tunggal. Tetapi orang yang mengamalkan azan pertama di hari Jumat dengan dua azan,
juga tidak boleh dikatakan bid'ah karena itu dilakukan oleh khalifah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka ini bukan bid'ah. Jadi kalau ada yang tidak melakukannya, yakni ia mengikuti Abu Bakar, Umar, dan Ali radhiyallahu anhum. Tapi bila ada yang memandangkan dua adzan, maka dia mengikuti sunnahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi dan khalifah-khalifah. Kemudian juga di zaman dimana ketika pemerintahan Islam sudah meluas dan jangkauan untuk yakni pelaksanaan sholat Jumat tidak memungkinkan dilakukan di dalam satu kota sepenuhnya, sehingga yang mereka berada di luar-luar kota, Madinah misalnya, di sana ada masjid yang tidak bisa imam atau amirul mukminin menjadi imam di sholat masjid tersebut, di sholat Jumat tersebut, maka ataupun di sholat 5 waktu, maka yakni diberikannya artinya ditunjuknya yakni seorang imam atau khatib untuk menjadi imam dan khatib di masjid-masjid yang di luar kota Madinah. Dan ini adalah sesuatu yang di zaman Nabi ketika Jumat mereka yang jauh itu berangkat sampai ke masjid itu, dikatakan satu riwayat sebelum subuh mereka sudah berjalan berbondong-bondong sampai memenuhi lereng-lereng dan jalan-jalan untuk melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Itu yang mereka berada di satu kota Madinah yang jauh. Ada yang berkuda, ada yang berjalan, yang mereka semua sampai yakni pagi hari berlomba-lomba. Yang di zaman kita ini sudah langka. Kalau belum dengar azan, belum keluar ke masjid kebanyakan. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Terutama itu juga yang dilaksanakan bukan di sholat Jumat saja, tetapi yang terutama adalah di sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang menyulitkan bagi mereka untuk bisa datang di kota sehingga sholat bersama Amirul Mukminin. Maka di sana diadakan sholat Id, yakni di luar kota Madinah, dengan ditunjuknya orang-orang tertentu oleh Khalifah atau Amirul Mukminin. Maka hal-hal yang serupa ini termasuk hal-hal yang disunnahkan oleh para khalifah yang rasyidun, yaitu yang mengikuti kebenaran, karena mereka telah mensunnahkannya, mengamalkan amalan-amalan ini berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada dalilnya, maka ia adalah sunnah. Meskipun wa in kana fil lughah yusamma bid'ah, meskipun secara bahasa mungkin dikatakan bid'ah. Artinya secara bahasa hal itu sesuatu yang baru, tetapi ia hakikatnya adalah sesuatu yang syar'i, yang ada tuntunan sunnahnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sunnah para khalifah rasyidun, yaitu dibarengkan dengan penyebutan sunnah beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya para khalifah ar-rasyidun, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah beliau. Karena Nabi beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi perintah mengikuti sunnah Nabi seperti juga perintah Nabi agar kita mengikuti sunnah para khalifah ar-rasyidun. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat penegasan perintah sampai beliau memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah beliau seperti kita menggigit daging dengan gigi geraham atau gigi taring kita. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat sunnah-sunnah itu, yakni sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khalifah ar-rasyidun. Dan ini meliputi ma'af taubihi wasannahu lil ummah, meliputi hal-hal yang difatwakan oleh para khulafa ar-rasyidun dan yang disunnahkan oleh para khulafa ar-rasyidun untuk umat seluruhnya. Di sana ada ketentuan yang dibuat oleh Umar ibnu Khattab berkaitan hukum yang diberlakukan oleh beliau untuk kaum dhimmi, yaitu orang-orang kafir yang tinggal hidup di negeri kaum
muslimin atau di bawah kekuasaan kaum muslimin. Di situ ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang bisa kita katakan undang-undang yang dibuat oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mereka, seperti membayar upeti, larangan begini, semua ada. Dan apa yang ditetapkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu diikuti oleh Utsman Ibnu Affan dan dijadikan sebagai pegangan sampai di masa Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhuma. Itu berlaku. Dan juga di zaman Ali bin Abi Thalib juga diberlakukan ketentuan itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Dan apa yang ditetapkan oleh Umar Ibnu Khattab adalah kedalaman pemahaman beliau terhadap dalil-dalil syar'i yang datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membeberkan dan menjelaskan hal ini dan panjang lebar di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim atau Mukhalafati Ashabil Jahim. Dan itu diberikan keterangan banyak oleh para ulama rahimahumullah taala. Maka segala apa yang difatwakan yakni oleh khalifah, maka khalifah ar-rasyidun, maka ia menjadi ketetapan sunnah muttaba'ah. Meskipun itu tidak terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak ada ketentuan-ketentuan itu ada, tetapi masih secara global. Wa illa kana dzalika sunnatuh. Karena kalau seandainya Nabi melakukannya di zaman Nabi telah ada, maka ini sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala apa yang difatwakan oleh para khalifah, maaf tapi jami'uhum atau aktaruhum, baik sebagian dari khalifah maupun kebanyakan khalifah maupun seluruh khalifah, maka itu adalah sunnatul khulafa ar-rasyidun yang harus diikuti atau yang boleh diikuti. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, hadis yang mulia di atas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sebagaimana yang kita perhatikan, menyebutkan bahwa apa yang disunnahkan oleh para khalifah ar-rasyidun lahikun, yaitu termasuk ke dalam bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk berhubungan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disunnahkan oleh para khalifah tidak akan melampaui salah satu dari dua perkara yang ditetapkan oleh Nabi. Imma yakuna maksudan bidalilin syar'i, yaitu bisa jadi apa yang ditetapkan, disunnahkan oleh para khalifah ar-rasyidun itu adalah hal yang dimaksudkan oleh dalil yang ada dalam syariat. Di fadzalika sunnah, maka itu adalah sunnah karena dimaksudkan oleh dalil syar'i. Seperti contoh di atas, yaitu memushafkan Al-Quran dan sejenisnya. Wala bid'ah, dan bukan bid'ah, dan tidak bisa dikatakan bid'ah meskipun di zaman Nabi tidak ada pemushafan Al-Quran. Atau seperti juga menuntut ilmu dituntunkan di dalam syariat, tetapi pembuatan madrasah ataupun pesantren tidak ada dalam yakni tuntunan, atau tidak ada amalan itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun maksud daripada tuntutan, artinya menuntut ilmu, itu ada dalil yang syar'i. Maka dalil syar'i di sini menghendaki adanya lembaga ataupun instansi ataupun yakni kelompok-kelompok yang mengajarkan ilmu, baik terbentuk secara sistematis maupun non sistematis, selama tidak bertentangan dengan ketetapan dalil syar'i. Wa imma bi ghairi dalil, atau tidak ada dalil. Imma yakuna maksudan bi dalil syar'i, badzalika sunnah la bid'ah, wa imma bi ghairi dalil. Wa ma'adallah min dzalik. Kemudian kalau yang dilakukan oleh para sahabat dan para khulafa rasyidin tanpa dalil sama sekali, ini naudzubillah, mustahil. Karena itu bid'ah, sesuatu amalan yang tidak ada dalil syar'i, dan para sahabat jauh dari melakukan perbuatan bid'ah karena mereka telah mendapatkan pengajaran yang dalam. Akan lakin hadal hadis dalilun ala isbatihi sunnatan. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa apa yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun adalah sesuatu yang sunnah. Paham? Paham ya? Bahwa apa yang dilakukan oleh para khalifah ar-rasyidun adalah amalan-amalan yang didasarkan kepada dalil syar'i, meskipun mungkin secara umum, tidak secara khusus. Seperti contohnya dalil secara umum
yakni haramnya makan anjing. Haram enggak? Makan anjing. Haram. Dari mana dalilnya? Al-Quran? Tidak ada. Hadis Nabi? Tidak ada. Secara khusus tidak ada yang mengharamkan. Tapi ada kaidah yang dipegangi, yakni dari dalil umum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing pada awalnya secara mutlak. Kemudian para sahabat keberatan karena yakni mereka membutuhkan untuk berburu atau untuk menjaga kebun-kebun mereka dari binatang-binatang buas atau dari pencuri. Maka Nabi hanya membatasi anjing yang hitam. Tetapi sesuatu yang asalnya diperintahkan untuk dibunuh, maka kaidahnya haram dimakan. Seperti juga kata suike. Suike ini adalah yang kenapa diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tapi karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh kata. Maka ini menjadi kaidah, setiap binatang yang yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dimakan dagingnya, dan yang diperintahkan untuk dibunuh bukan disembelih. Dan binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh juga adalah haram dagingnya. Yang diperintahkan untuk membunuh seperti diantaranya anjing ataupun burung garuda atau juga kalajengking atau juga tikus atau juga burung gagak atau juga ular. Maka binatang-binatang ini disebut oleh Nabi khamsu fawasik, yaitu 5 binatang jahat yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka dagingnya haram dimakan. Sebagaimana juga yang dilarang untuk dibunuh. Dan juga ada ketentuan lain, binatang yang memiliki taring ataupun juga cakar, maka atau pengerat daging, yaitu yang memakan daging, maka ia haram dimakan. Maka ini menjadi dalil umum bagi hal-hal yang tidak disebutkan secara khusus di dalam yakni hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hadis-hadis ini menunjukkan dalil bahwa ditetapkannya sunnah apa-apa yang ditetapkan oleh para khulafa ar-rasyidun. Qad athbatau kadzalika sahibu syariah. Karena demikian itu telah ditetapkan oleh pemilik syariat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa fi amrihi sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa sunnati khulafa'ir rasyidin yu'addu amrahu bis-sam'i wat ta'ah liwulatil umur umuman dalilun ala anna sunnatal khulafa'ir rasyidin muttaba'ah kattiba'i sunnatihi bi khilafi ghairihim min wulatil umur. Perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu taala seperti tersebut di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang menjadi kaidah bagi para ulama, bahwa mengatakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni untuk mengikuti sunnahnya dan untuk mengikuti sunnah para khalifah ar-rasyidun, yaitu yang mengikuti kebenaran. Maka ba'da amri, setelah adanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendengar dan taat kepada perintah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin secara umum. Ini menjadi dalil bahwa sunnah para khulafa ar-rasyidin itu adalah sesuatu yang patut untuk diittibai, diikuti. Karena di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bitaqwallah, alaikum bisami bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan juga patuh. Yaitu kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, datangnya perintah untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin juga didahului dengan perintah untuk patuh dan mendengar pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksudkan di sini yakni secara umum, tetapi dikhususkan pada sunnah para khulafa ar-rasyidin untuk diikuti. Dan ini menjadi ketentuan bahwa perintah mengikuti sunnahnya para khalifah ar-rasyidun seperti perintah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus.
beda dengan para pemimpin-pemimpin lain selain Al-Khulafa Ar-Rasyidun, maka mereka tidak memiliki keutamaan atau keistimewaan seperti mengikuti para khalifah yang empat. Sebab apa? Para pemimpin-pemimpin lainnya selain setelah para khalifah yang empat, mereka tidak terkategorikan sunnahnya untuk diikuti. Sebab perintah untuk mengikuti sunnah itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun saja. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Wa ba'du. Ahibbati fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Itu poin yang keempat tadi, yakni kaidah ketentuan yang keempat bahwasanya sesuatu bid'ah hakikiyah yaitu kalau itu tidak termasuk apa yang disunnahkan oleh para khalifah ar-rasyidun. Maka dia kalau disunnahkan oleh para khalifah ar-rasyidun maka tidak termasuk bid'ah. Yang kelima yaitu dikatakan bid'ah itu hakikiyah kalau tidak ada, yakni tidak ada penunjukan tentang ijma'. Artinya bukan termasuk ijma'. Kalau sesuatu itu baru tetapi itu ijma', maka itu bukan bid'ah. Tidak ada yang menunjukkan bahwa itu ijma', maka itu bid'ah. Kenapa? Fa in dalla 'alaiha ijma' falaysat bi bid'atin. Kalau sesuatu itu ada isyarat bahwa ia adalah kesepakatan dari para ulama seluruhnya, maka yakni terutama kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka itu bukan bid'ah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Sya'bani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Ibnu Umar dan Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lan yajma'allahu ummati ala dhalalatin abadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan mengumpulkan umatku, membersatukan umatku atas suatu kesesatan selama-lamanya. Selama-lamanya. Maknanya tidak mungkin para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mereka bersepakat melakukan suatu bid'ah. Itu tidak mungkin terjadi. Sementara wa kullul bid'ah dhalal. Setiap bid'ah itu kesesatan. Maka ini menunjukkan bahwa umat, yakni kaum muslimin seluruhnya, tidak mungkin bersatu padu untuk menyepakati sebuah kebid'ahan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kaidahnya annal ijma' la yakunu illa an dalilin. Bahwa ijma' itu tidak mungkin terjadi kecuali pasti berdasarkan sebuah dalil atau berdasarkan adanya dalil. Maka wa madalla alaihi dalil, sesuatu yang ada dalilnya laisa bid'atan, maka dia bukan bid'ah. Sesuatu amalan yang ada dalilnya maka dia bukan bid'ah. Maka para sahabat maupun para ulama apabila mereka bersepakat tentang satu masalah maka itu bukan bid'ah, maka itu bukan bid'ah. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, waqad nassal usuliyun ala annal ijma' la yakunu illa an dalilin syar'iyyin. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, dan para ulama usul yaitu mereka para ulama yang telah menetapkan kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan dalam agama ini, mereka telah menyatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa ijma' tidak mungkin terjadi kecuali berdasarkan dalil yang syar'i, kecuali ada dalil yang syar'i. Jadi nggak mungkin para imam itu beristihad kemudian mereka bersepakat, kemudian kesepakatan mereka ini tanpa dalil. Satu contoh yakni penetapan yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat kaum muslimin semuanya tanpa ada pengingkaran, karena mereka tahu apa yang ditetapkan oleh para khalifah ini yakni sesuatu yang berlandaskan dalil dan bukan tanpa dalil. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sering digembor-gemborkan bahwa ada bid'ah hasanah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan begini, ini kalimatnya, al-muhdatsatu minal umuri darban, bahwa perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini ada dua macam. Ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran
au ijma'an fahadhil bid'ah ad-dhalalah, yaitu segala hal yang diada-adakan, dibuat menyelisih kitabullah, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisih asar dari para sahabat radhiyallahu anhum, menyelisih ijma'nya para ulama, maka inilah bid'ah yang sesat. Maka hadhihi al bid'atud dhalalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Apa itu bid'ah sesat? Sesuatu yang diada-adakan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan asar para sahabat, dan dengan ijma' kaum muslimin. Maka ia adalah bid'ah yang sesat. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Wasaniyah, dan jenis kedua dari bid'ah, ma'uhditsa minal khair, sesuatu yang baik yang diadakan, yang artinya bahwa itu belum ada yang melakukan di kalangan kelompok tertentu, tetapi sungguhnya tidak ada penentangan terhadap dalil. Ma'uhditsa minal khair, yakni sesuatu yang diadakan, dibuat dari hal-hal yang baik. La khilafa fihi liwahidin min hadza, yang tidak bertentangan dengan salah satu dari 4 perkara. Tidak bertentangan dengan kitabullah, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan asar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. La khilafa fihi liwahidin min hadza, fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumatin. Maka yang seperti ini adalah hal yang baru yang tidak tercela. Hal yang baru yang baik yang tidak tercela. Seperti apa? Yakni seperti yang dilakukan oleh Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menjadikan salat tarawih di bawah satu imam, berjamaah di bawah satu imam. Ini termasuk yang dimaksudkan. Maka maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada kedua itu yang dimaksudkan bid'ah hasanah oleh kebanyakan orang, itu maksudnya bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa dan bukan secara syariat. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan kitabullah, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan asar para sahabat, tidak bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Salat tarawih ijma' atau enggak? Ijma' dilaksanakan dengan satu imam, dibolehkannya dilakukan itu secara ijma' atau tidak? Ijma' karena dilakukan oleh Umar bin Khattab atas perintah beliau, disepakati oleh kaum muslimin semuanya tanpa ada pengingkaran. Ini yang dimaksudkan. Hadza, ini adalah kaitan dengan bid'ah hakikiyah, bid'ah hakikiyah. Kemudian ketentuan bid'ah idhofiyah. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa bid'ah idhofiyah yaitu sesuatu itu ada tuntunannya dalam agama, tetapi di dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dari apa yang disyariatkan. Sehingga dikatakan di sini bahwa ketentuannya ta'diyatul ibadati bi tariqatin muhdatsatin ala wajhi ta'abbudi tukhriju 'anil ittiba wa talhaquha bil ibtida'. Pelaksanaan ibadah dengan cara yang baru, cara yang diada-adakan, yaitu yang tujuannya adalah untuk berta'abbud, untuk beribadah, yang sampai mengeluarkannya dari cara atau dari perintah untuk ittiba kepada Nabi. Dan ini termasuk ke dalam makna bid'ah. Watalhaquha bil ibtida'. Yang seperti ini masuk ke dalam bid'ah. Contoh-contoh bid'ah idhofiyah, yaitu bentuk-bentuk hal-hal yang dibuat-buat dalam bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu artinya ada ketentuan dasarnya syariat, tetapi dilaksanakan yang caranya itu di luar apa yang ditentukan oleh syariat. Ini ada 2 macam dalam bid'ah. Banyak sekali sebenarnya, dikatakan tidak ada batasannya. Semua ibadah yang asalnya ada dalilnya tapi kemudian dilaksanakan tidak sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat, maka itu adalah bid'ah idhofiyah. Maka kalau disebutkan sangat banyak sekali, terutama di zaman ini. Akan tapi hal-hal ini dikatakan oleh para ulama, ini semua
bisa diringkas ke dalam dua kaidah, dua ketentuan. Yang pertama adalah taqyidul ibadatil mutlaqah, memberikan ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat pada ibadah-ibadah yang hakikatnya boleh dilakukan secara umum. Membaca Al-Quran ini sunnah bukan? Sunnah. Membaca surat Yasin sunnah bukan? Sunnah. Membaca surat Yasin sunnah, karena surat Yasin adalah salah satu surat dari Al-Quran. Tetapi ketika dilakukan untuk acara tertentu, berarti memberikan ketentuan dan batasan pada amalan membaca surat Yasin, yaitu misalnya malam Jumat, tanpa dalil yang syar'i, yaitu dalil yang syar'i, dalil yang sahih. Ataupun membaca Yasin untuk acara-acara pernikahan atau sunatan atau khitanan atau sejenisnya, atau dilakukan yaitu di acara kematian. Maka ini artinya memberikan ketentuan batasan pada satu amalan ibadah yang hakikatnya boleh seseorang membaca Yasin kapan saja. Misalnya dia tidak megang Quran, dia mau membaca Al-Quran dan dia hafalnya surat Yasin, maka tidak ada mengapa dia membaca surat Yasin. Namun ketika dia memberikan ketentuan dibacanya di acara ini, maka ini namanya taqyidul ibadat. Salah satu contoh dari memberikan batasan dan ikatan-ikatan atau ketentuan-ketentuan pada ibadah-ibadah yang sesungguhnya bisa dilakukan secara mutlak. Contoh lain, membaca surat Al-Fatihah pada acara pernikahan atau sesudah membaca doa, atau sebelum membaca doa, atau setelah selesai sholat fardu. Maka ini artinya yakni kebalikan dari yang kedua, memutlakkan atau memberikan ketentuan batasan pada ibadah-ibadah yang mutlaqah. Membaca Al-Fatihah di satu sisi adalah mutlaqah, tapi ini bisa menjadi bagian kedua, yaitu itlaqul ibadat al-muqayyadah, memberikan kebatasan yang mutlak, artinya melepaskan batasan yang ada ketentuannya. Jadi ibadah ini asalnya sudah ada, membaca surah Al-Fatihah. Sunnahnya yang diperintahkan oleh syariat kapan? Di dalam sholat, di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Di samping juga ada kemutlakan, yaitu membaca Al-Fatihah berkaitan ketika kita membaca Al-Quran dari awal. Maka ini artinya ada ketentuan yang terbatas, yaitu bahwa surah Al-Fatihah keutamaan dan disyariatkannya adalah di dalam sholat. Namun kemudian ketika dibaca setelah selesai sholat, ini artinya memutlakkan. Kemudian digunakan untuk acara, misalnya membuka acara pertemuan, rapat atau sejenisnya. Ini juga memberikan kemutlakan pada sesuatu yang khusus. Membaca surah Al-Fatihah setelah berdoa. Ini semua tidak ada tuntunan dan tidak ada pembatasan seperti ini. Maka ini artinya memberikan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan yang ada, atau dia juga memutlakkan ketentuan-ketentuan ini. Sehingga kadang ada lagi yang memegangi kepada dalil yang dhaif, yakni Al-Fatihah 5 quri'alah. Surah Al-Fatihah itu yaitu sesuai dengan niat orang yang membacanya. Maka dia membaca Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah untuk ini, sehingga akhirnya Al-Fatihah sampai untuk malaikat Jibril. Nah, ini semua adalah ketentuan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya. Membaca surah Al-Fatihahnya ada nilai ibadah, tetapi ketika diberikan batasan dan ketentuan yang tidak ada dalilnya, maka ini termasuk ke dalam kategori bid'ah idhofiyah. Dan para ulama telah memberikan satu pernyataan di sini adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Beliau mengatakan di antara bid'ah idhofiyah itu adalah imbuhan, tambahan yang tuqarrib minal hakikiyah, yang bisa mendekatkan kepada bid'ah hakikiyah. yakni ayyakuna aslul ibadati masyru'an, asal ibadah itu disyariatkan. Illa annaha tukhriju an asli syar'iyyat ya bighairi dalil. Hanya saja dilakukan keluar dari asal disyariatkannya dan dilakukan tanpa dalil. Paham? Saya ulangi bahwa
asal ibadah, dikatakan ibadah idhofiyah yang bisa sampai kepada mendekatkan kepada bid'ah hakikiyah, yakni bahwa asal ibadah itu disyariatkan. Asal ibadah itu disyariatkan. Hanya saja ia dilakukan telah mengeluarkan dari asal syariatnya. Seperti misalnya sholat. Sholat itu disyariatkan. Tetapi ketika dilakukan sholat akhir sanah, sholat awal sanah, maka ini telah keluar dari ketentuan syariat dasarnya. Bighairi dalil, tanpa ada dalilnya. Ada nggak dalilnya sholat akhir sanah? Ada nggak dalilnya sholat awal sanah? Puasa awal sanah, puasa akhir sanah? Ini tidak ada. Maka ini termasuk bid'ah idhofiyah yang hampir menjadi atau bisa jadi bid'ah hakikiyah. Tawahuman annaha baqiya ala asliha, yang dikira bahwa yakni ibadah tersebut memiliki hukum sebagaimana asalnya, yakni yang ada dalilnya, bahwa sholat itu ada dalilnya, perintah sholat aqimis sholata itu ada lidzikri, untuk mengingatiku, ini menjadi mutlak. Tapi kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak ada dalilnya, tapi dianggap masih seperti hukum sholat yang ada dalilnya. Wadzalika bi an yuqayyida itlaqaha birra'yi, yaitu memberikan ketentuan tentang kemutlakannya dengan pendapat akal. Au yutliq tatqida, atau mengumumkan kekhususannya yakni dengan akal. Kesimpulannya, ia takhruju an haddiha alladhi haddalaha, yakni ibadah itu dilaksanakan keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka ini termasuk bid'ah idhofiyah. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Ibnu Badis rahimahullahu taala, beliau mengatakan, in bana fiqhu Malik wahtiyatuhu ala aslain, yakni dibangunnya fikihnya Imam Malik dan kehati-hatian beliau pada dua prinsip. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, annal ibadatal muqaddarata la yuzadu 'alaiha wa la yunqasu minha wa huwa aslun 'amun fi jami'il ibadat. Prinsip pertama, bahwa ibadah al-muqaddarah yang sudah ada ketentuannya, tidak boleh ditambahkan sesuatu pun padanya dan tidak boleh pula dikurangi daripadanya. Dan ini adalah ketentuan prinsip dasar, artinya prinsip yang umum pada semua ibadah. Ini sederhana, contoh yang gampangnya bahwa sunnahnya, meskipun ini sunnahnya setelah selesai salam dari sholat fardu, kita membaca istighfar. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika ditambahi dengan bacaan lain, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini telah mengenai taqyidul mutlak dan itlaqul muqayyad, yaitu bahwa bacaan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ada dalilnya, ada. Tetapi ketika dibacakan pada selesai sholat fardu, maka ini menjadi bid'ah. Kenapa? Dilaksanakan pada tempat yang tidak ada ketentuannya. Tetapi dia bahwa istighfar setelah selesai sholat fardu ada dalilnya. Tetapi yang ditunjukkan oleh Thauban, Maula Rasulullah SAW, bahwa Nabi istighfarnya hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maknanya menambahkan dengan bacaan tambahan yang benar pun itu menjadi sesuatu yang bid'ah, tetapi kategori bid'ah yang kecil. Nanti kita akan melihat kepada ketetapan para ulama mengenai bid'ah itu sendiri pada tingkatannya dan bagaimana sikap kita. Tetapi di sini tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh pula dikurangi. Yakni dikurangi ketentuan dasarnya, seperti misalnya sholat yang sudah ada ketentuannya 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Maka tidak boleh ditambahkan rakaatnya dan tidak boleh pula dikurangi rakaatnya. Atau rukun-rukunnya, sujudnya misalnya dan sejenisnya. Ataupun duduknya di antara dua yang dengan sengaja. Maka
Ini termasuk ketentuan yang pertama, prinsip pertama oleh Imam Malik dalam fikihnya. Dan ini berlaku pada semua ibadah. Pada semua ibadah. Yang sudah ada ketentuannya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Yang sudah ada ketentuannya. Maka seperti misalnya tadi menambahkan istighfarnya bukan 3 kali, tapi 10 kali. Tapi dilakukan setelah selesai sholat fardu. Maka ini menjadi sesuatu yang bid'ah, yaitu idhofiyah, menambahkan jumlah. Prinsip kedua, annama warada minal ibadati muqayyadan biqaidin yaltazimu qaidahu atau yultazamu qaiduhu wa ma warada minha mutlaqan yultazamu itlaquhu. Sesuatu ibadah yang sesuatu itu tersebut atau disebutkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka ketentuan ini harus mengikat, tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas ketentuan ini. Wa ma warada minha mutlaqan, dan ibadah yang di situ disebutkan secara mutlak, yultazamu itlaqu, maka hukum mutlaknya harus tetap berlaku. Fal'ati bil ibadatil muqayyadati duna kaidiya mukhalifun li amri syar'i wa wad'ihi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh ibadah, yakni ia melakukan ibadah mutlaqah, multaziman fi, dan dia menetapi kemutlakannya, ma ja'alahu bil tizami kal qaidi, kemudian dia jadikan kemutlakannya dengan ada ketentuan-ketentuan, maka ini mukhalifun, menyelisihi terhadap apa? Terhadap syariat. Mukhalifun. Kadzalika li amri syar'i. Demikian juga terhadap perintah syariat. Ini saya salah baca barisannya. Fal'ati bil ibadah, orang yang melakukan ibadah yang muqayyadah duna qaidiyah, tapi dia mengakukannya tidak mengikuti ketentuan-ketentuannya, ini mukhalifun li amri syar'i. Dia menyelisihi perintah syariat. Wa wad'ihi, dan juga menyelisihi perintah untuk melakukan sebagaimana ditetapkan. Maka seperti misalnya membaca Al-Quran, membaca zikir, yang ini sudah ada ketentuan-ketentuan muqayyadnya, maka tidak boleh dimutlakan. Wal'ati bil ibadatil mutlaqah, dan orang yang melakukan ibadah mutlak, tetapi dia melanggengkan di dalam pelaksananya dengan ketentuan-ketentuan, yang ini juga dikatakan, yakni dikatakan menyelisihi daripada ketentuan perintah syariat. Wa huwa aslun fi jamil ibadat, dan ketentuan ini adalah berlaku pada semua ibadah. Maknanya ibadah yang sudah ada ketentuannya nggak boleh dimutlakkan, atau ibadah-ibadah yang mutlak tidak boleh dijadikan ketentuan. Contoh misalnya ibadah yang ada ketentuannya, yaitu bahwa doa di dalam sholat tidak mengangkat tangan. Kemudian ada orang di dalam sholatnya, ia berdoa mengangkat tangan. Maka ini menjadi bid'ah, karena dia memberikan ketentuan yang tidak ada ketentuannya, atau melakukan secara mutlak. Dalil mengangkat tangan dalam doa ada secara umum. Tetapi ketika ditempatkan di tempat-tempat yang tidak ada dalilnya, maka dia berarti memberikan ketentuan yang bertentangan dengan kemutlakannya. Ini salah satu contohnya. Berkata Samahatus Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, "Fan-nawafil al-mutlaqah la tuhaddu biwaqtin wala bi'adadin wala bimakanin wala tuqayyadu bihalin sawa'un hadir aw musafir illa fi awqatin nahyi fal mutallaqah fi muqabiliya al-muqayyadah." Kata beliau, amalan ibadah sunnah tambahan yang mutlak tidak dibatasi oleh waktu, oleh jumlah, oleh tempat, oleh keadaan, baik di dia hadir maupun di musafir. Seperti misalnya sholat witir, maka ini boleh dilakukan dengan jumlah yang telah yang telah ada ketentuan batasannya, yakni dengan 3 rakaat, artinya tidak baik di rumah maupun di masjid, maupun dia hadir maupun dia di luar hadirnya. Dengan jumlah, ataupun juga ibadah-ibadah seperti zikir yang tidak dibatasi dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka ini tidak ada ketentuan waktunya,
tidak ada ketentuan jumlahnya, tidak ada ketentuan pelaksananya dengan waktu, dengan tempat tertentu, tidak ada ketentuan pelaksananya dengan cara-cara tertentu seperti harus dengan duduk tegak, harus dengan cara, tidak ada. Maka ini ibadah-ibadah ini mutlak. Baik itu dia lakukannya di hadir maupun di saat safar. Illa fi awqatin nahyi, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Seperti contohnya sholat-sholat mutlak. Sholat-sholat mutlak ini boleh dilakukan diantaranya di waktu duha, dari mulai terbit matahari dan meninggi sampai sebelum duhur, dan juga setelah duhur sampai dengan sebelum melaksanakan sholat asar, dan juga setelah yakni ba'da sholatil maghrib sampai dengan pelaksanaan sholat isya, dan setelah pelaksanaan sholat isya sampai dengan sebelum subuh. Maka ini sholat-sholat mutlak, sholat-sholat mutlak yang tidak dibatasi dengan bilangan, jumlah, dan tidak dibatasi dengan waktu dan juga tempat tertentu. Boleh baik di waktu safar maupun di waktu hadar. Kecuali di waktu-waktu terlarang, di saat matahari berada di atas kepala, di saat seseorang yakni setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, setelah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Maka 3 waktu ini adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Wal mutlaqa fi muqabilal muqayyad, lawan dari sholat mutlaka adalah muqayyadah, yakni sunnah-sunnah yang telah ada ketentuannya, yang dibatasi dengan jumlahnya, waktu pelaksanaannya, atau bisolatin, atau dilakukan di dalam dengan sholat. Maka ini adalah hal-hal yang telah diketahui. Seperti contohnya sholat duha, ya dibatasi dengan waktu tertentu. Tidak boleh orang sholat duha ba'da duhur, tidak bisa. Seperti itu juga orang sholat duha ba'da subuh, tidak bisa, sebelum terbit matahari dan meninggi. Maka ini termasuk yang tadi dikatakan yang muqayyadah, tidak boleh dimutlakkan. Juga rawatib muqayyadah, salat-salat rawatib yang sudah ada ketentuannya. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qobliyah ba'da zuhur 2 rakaat. Maka orang yang memberikan ketentuan qobliyah subuh dengan 4 rakaat atau 6 rakaat, maka ini telah menyelisih syariat, karena ketentuan syariatnya hanya 2 rakaat. Dan itu dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah ketika melihat ada orang tua yang sholat qobliyah subuhnya lebih dari 2 rakaat. Lalu dikatakan sungguhnya Rasulullah SAW hanya sholat 2 rakaat. Kata orang tua ini, apakah Allah akan mengadab saya karena sholat ini? Maka jawaban Sa'id bin Musayyib itu sangat cerdas dan menjadi kaidah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Yakni beliau mengatakan, tidak, Allah tidak menyiksa kamu, tidak menghukummu karena sholat, tapi karena engkau menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi kaidah yang sangat jelas dalam hal ini, tentang yakni pemutlakan terhadap hal-hal yang telah dibatasi oleh syariat. Maka nggak boleh seperti yakni ketentuan itu ditambahkan di luar ketentuan. Saya mau sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, salah, karena tahiyatul masjid hanya 2 rakaat. Adapun 2 rakaat lainnya mau dijadikan sebagai qobliyah atau menjadikan sebagai sunnah mutlak, bila itu di waktu-waktu yang mutlak, maka hal yang artinya dibolehkan, maka itu boleh. Seperti juga witir dan juga yang lain. 2 rakaat wudu, 2 rakaat wudu cuma 2 rakaat. Istisqa yaitu dilaksanakan yakni ketika hendak mengharapkan hujan, dengan dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan inilah yang disebutkan juga di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah terakhir, yakni al-aslu fil adzkar wal ibadat at-tauqif. Asal di dalam perkara zikir dan ibadah-ibadah itu harus tauqif, yaitu berdasarkan kepada dalil dari Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallah illa bima syuri' atau bima syara'a, dan Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ini ketentuannya.
Wa kadzalika itlaquha wa tawqituha wa bayanu kaifiyatiha wa tahdidu adadiha fi ma syara'ahu Allah min al-adhkar wal adiyah wa sairil ibadat mutlaqan anit taqyid bi waqtin aw adadin aw makanin aw kaifiyatin la yajuzu lana an naltazima fi bi kaifiyatin aw waqtin aw adadin bal na'buduhu bihi mutlaqan kama warad. Kata Al-Lajnah Ad-Daimah, Fatwa Lajnah Daimah, beliau mengatakan demikian pula memutlakkan ibadah ataupun menentukan waktu pelaksanaan suatu ibadah atau bayanu kaifiyah atau menerangkan tata cara ibadah, membatasi jumlahnya haruslah mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu zikir maupun doa-doa dan seluruh ibadah-ibadah yang mutlak, yakni yang tidak ada ketetapan pelaksanaan waktu, bilangan, tempat, atau tata cara, maka kita nggak boleh menetapkan dan melakukan secara kontinu dengan tata cara tertentu atau di waktu-waktu yang tertentu atau dengan bilangan-bilangan tertentu. Tetapi kita melakukannya yakni secara mutlak sebagaimana yang tersebut atau yang berdasarkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sabata bil adillatil qauliyah awil amaliyah taqidu bi waqtin aw adadin aw tahdidin maka tadi dimakanin lahu aw kaifiyatin abadnallaha bihi ala ma sabata bihi minas syar'i lahu. Demikian pula dalil-dalil baik itu qauliyah, yaitu dalil-dalil berupa sabda Nabi ataupun bacaan dari zikir Nabi ataupun amaliyah yang dibatasi oleh waktu tertentu. Yang dalil-dalil ini menunjukkan dibatasi oleh waktu tertentu atau bilangan tertentu atau dibatasi oleh tempat tertentu atau tata cara tertentu, maka kita wajib melakukannya sebagaimana yang tersebut di dalam syariat tersebut tanpa merubahnya. Ini ketentuannya. Maka ini kaidah yang paling mudah. Seperti yang kita sebutkan dulu bahwa kebid'ahan itu terjadi yakni ketika menyelisihi dari poin-poin tadi, waktu, tempat, tata cara, keadaan, bilangan dan jenis. Ini semua yang mengikat bahwa kalau menyelisih dari apa yang sudah ditentukan oleh syariat, maka itu adalah bid'ah. Yaitu ketetapan yang menentukan, mengharuskan. Seperti misalnya mengharuskan membaca surat Al-Baqarah misalnya, yakni setiap jam 12 malam. Maka ini menjadi bid'ah. Membacanya bebas, mau baca pagi, siang, sore, malam. Tetapi karena mutlak. Tetapi ketika dibatasi dengan waktu tertentu, atau membaca Yasin 3 kali di hari nisfu Sya'ban misalnya, atau sholat ini dan sebagainya, maka ini berarti memberikan ketentuan-ketentuan pada amal ibadah yang mutlak. Sebagaimana juga yang mutlak dijadikan sebagai sesuatu yang muqayyad. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah masih ada penjelasan perincian untuk dua bentuk yang tersebut di atas tadi, yaitu memuqayyadkan, memberikan batasan pada sesuatu yang mutlak. Itu terkait dengan tempat, waktu, tata cara, bilangan, keadaan. Dan juga, atau jenis yang keenam. Dan juga sebaliknya yang kedua, memutlakkan sesuatu yang ada ketentuan, yang itu juga meliputi pada 5 perkara atau 6 perkara tersebut. Wa insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mempelajarinya di waktu-waktu mendatang dengan contoh-contohnya. Insyaallah di sini akan diberikan contoh-contohnya sehingga kita bisa tahu batasan bid'ah itu apa. Dan di sana nanti sampai kepada penentuan siapa yang boleh dikatakan ahlu bid'ah dan tidak boleh sembarangan kita memvonis seseorang sebagai ahlu bid'ah insyaallah ta'ala. Dan juga tidak boleh pula kita menggampangkan, nggak usah kita membid'ah-bid'ahkan. Kalau amalan itu memang berdasarkan dalil dan ketentuan itu bid'ah, maka ya kita katakan amalan itu bid'ah. Tetapi pelaku
yang melakukan amalan bid'ah tidak semena-mena dihukumi ahlu bid'ah. Dan para ulama memiliki ketentuan yang mutlak tentang hal ini, yang pasti tentang hal ini, yakni sebagaimana nanti insyaallah akan kita pelajari bersama. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Ada pertanyaan? Nggih. Barakallahu fiik. Allah taala alam. Yang jelas bahwa larangan itu tersebut secara umum bahwa dilarang adanya aktivitas jual beli. Maka aktivitas pekerjaan yang sifatnya transaksional, adanya transaksi, maka itu yang termasuk larangan. Adapun yang bertugas sebagai keamanan, yang dia diwajibkan menjaga pos-pos tertentu yang tidak boleh ditinggalkan, maka di sini ada ijtihad atau perkataan fatwa dari para ulama, yakni yang mereka ini juga dibenarkan, dibolehkan melakukan itu, tapi bukan terus-menerus tiap Jumat dia jaga terus sehingga dia meninggalkan. Harus ada pengganti. Maka biasanya dalam seperti ini pada lembaga ataupun instansi tertentu, yakni menempatkan bila itu tidak sampai mengganggu dan juga menyalahi syariat, tempatkan yaitu wanita-wanita atau ibu-ibu yang yakni berposisi seperti menjaga misalnya rumah sakit, mereka yang ditugaskan untuk berjaga-jaga kalau ada pasien yang darurat semacam itu, maka itu batasannya. Wallahu ta'ala alam. Adapun pada perusahaan yang ia pekerjaan maka termasuk tetap terlarang karena ada perintahnya fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kepada pelaksanaan sholat Jumat, yaitu menghadiri sholat Jumat, sehingga ketetapannya tetap berlaku kecuali yang mereka tadi bertugas. Seperti misalnya di rumah sakit harus ada satu dokter jaga yang tidak boleh meninggalkan, atau satu atau dua, maka yang sebisa mungkin adalah dari dokter-dokter wanita dan juga perawat-perawat jaga dari wanita, sehingga tidak menyalahi syariat. Dan yang laki-laki, tapi kalau bagian keamanan memang dia ditugaskan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka satu keamanan laki-laki misalnya dicukupkan, maka dibolehkan asal tidak terus-menerus. Jadi ada penggantinya, bergantian. Yang demikian itu bahkan sebagian keadaan kadang mereka ada yang mengetahui bahwa ada masjid yang pelaksanaan sholat Jumatnya lebih awal dan yang lain lebih terakhir, maka satu melaksanakan ikut yang lebih awal, selesai dia kembali, dan yang satunya lagi masuk ke pelaksanaan masjid yang belakangan. Itu juga dilakukan pada sebagian instansi. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Adapun para wanita, yakni mereka juga secara umum terkena hukum selama itu bentuknya transaksional, kalau ada transaksi, karena darul bai' itu berlaku secara umum dan tidak ada pengkhususan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Kalau kita mengajarkan mengeluarkan tabung pada orang tua, contohnya setiap selesai sholat maghrib sampai tidak, karena doa ada riwayat yang menunjukkan bahwa doa setelah selesai sholat fardu juga sesuatu yang boleh, meskipun di situ khilafnya di antara para ulama adalah apakah dimaksudkan di sini setelah salamnya atau sebelum salamnya. Dan itu ada dua perkataan di kalangan para ulama. Maka mereka yang memandang bahwa itu dimaksudkan juga termasuk sesudah salamnya, maka boleh, karena ada yakni doa-doa yang dibaca setelah selesai sholat subuh misalnya. Tapi ini ketentuan yang mutlak, yang muqayyad, yakni seperti bacaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Termasuk juga doa lainnya lagi yang juga mengisyaratkan bahwa doa, tetapi yang terbaik yaitu membacanya sebelum salam.
Sehingga kalau imamnya misalnya sudah salam dulu, segera dipercepat bacaannya seperti membaca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, mengapa? Karena hanya berbeda beberapa detik, asal jangan imam sudah bangun kita masih doa belum salam. Nah, ini hal yang juga tidak dibenarkan, wallahu taala alam. Dan boleh juga kita membacanya di dalam sujud, tetapi setelah membaca dzikir ba'da dikir di dalam sujud. Setelah baca dikir sujud, baru kemudian membaca doa, misalnya mendoakan kedua orang tua dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Halas, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menetapi amalan-amalan yang sunnah bagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjaga kita dari penyimpangan ataupun dari kebidahan-kebidahan amaliyah ibadah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan juga jalan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.